Mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 ada 30.000 personel gabungan dari TNI Polri yang dikerahkan dan ada pelarangan unjuk rasa 364 hari boleh, tapi kemudian 1 hari tidak kemudian diperbolehkan demi menjalankan amanat undang-undang. Saya ingin terkait dengan apa yang kemudian saya tanyakan tadi, ini masih terkait juga dengan pelantikan Presiden, tapi kemudian tahun 2024 akankah kita melihat hal yang berbeda karena ada informasi akan dilakukan amandemen menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tadi saya sudah minta pendapat dari Pak Abdul Mukti, sekarang saya minta pendapat dari Kiai Marsudi. Bahwa makhluknya Allah atau selain Allah itu berubah itu biasa saja. Memang itu sifatnya bisa berubah-berubah. Maka sesungguhnya ada 2 hal. At-taghyir naw'ani, perubahan itu ada 2 macam. Yang pertama at-taghyir al-ijbari. Anda mau berubah ya tetap berubah. Anda nggak mau berubah tetap juga berubah. Faktanya rambut saya mulai putih dan pipi saya sudah mulai kempot, perot. Ya kan? Masih Dan itu ganteng, artinya ada perubahan. Kita itu mengalami perubahan itu barang yang biasa, barang yang nyata. Itu ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu begitu. Maka nggak usah risau tentang perubahan. Tapi perubahannya ini karena lebih baik dulu yang ini bisa kemudian diproduksi oleh manusia. Nah, itulah yang disebut yang perubahan nomor 2. At-taghyir al-ikhtiyari. Perubahan yang memang itu diprogramkan. Diprogramkan untuk berubah dari yang baik menjadi aslah, tsummal aslah, fal aslah. Nah, gitu. Jadi dari yang mungkin sekarang sudah baik, tapi baik versi sekarang itu harus tambah lebih baik dan lebih baik, lebih sesuai, lebih cocok, lebih pas karena manusia juga berubah, keinginannya berubah, ingin cepat, ingin ini, ingin lebih nyaman. Sekarang begini. Misal mau bangun sebuah jalan ini dari Jakarta sampai Surabaya atau sampai sana itu Banyuwangi. Kita mulai bangun jalan dari Jakarta ini sudah ada dibikinnya di apanya itu namanya pembangunan jangka panjangnya RPJMN. Kemudian tidak diteruskan, padahal ini sudah ada gambarnya begitu, ya berhenti. Oke. Tapi kenyamanan yang sudah dianalisis atau ke depan ini akan ada jalan yang nyampe ke sana membangun. Kalau itu membangun jalan. Kalau itu membangun manusia, SDM, ini bangsa Indonesia sekarang tahun depan sudah bisa ini. Tahun depannya lagi sudah bisa ini. Terus jadi saya simpulkan setuju akan GBHN-nya. Iya. Jadi Muhammadiyah setuju, PBNU setuju. Setuju, karena pada dasarnya manusia itu berubah. Tapi ada yang lain, ada embel-embel. Ketika kemudian amandemen ini kemudian dibuka, maka kotak Pandora terbuka. Bisa jadi kemudian ada pasal lain. Gak usah takut. Gak usah takut. Gak usah takut. Pilpres nanti misalnya tidak langsung lagi lewat DPR. Tinggal dilihat, dimusyawarahkan. Nanti anggota-anggota kita yang sekarang jadi perwakilan di MPR disoroti oleh masyarakat, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh organisasi-organisasi lain, oleh NGO-NGO lain, kita akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang membangun, yang mungkin ini menjadi aslah, tsummal aslah, fal aslah. Lebih baik, begitu. Jadi nggak usah takut dengan perubahan. Akan dikawal oleh masyarakat. Akan dikawal oleh masyarakat. Jadi nggak akan bisa macam-macam nanti MPR. Ya pasti karena mereka itu mengakunya perwakilan, mesti harus ingat dong. Yang mempunyai, yang mewakilkan. Jangan cuma ngaku sebagai wakil tapi nggak pernah teko kepada orang yang memberikan wakil itu mandat. Itu namanya waton, bukan wakil. Oke, baik. Sudah jelas yang disampaikan. Jadi diberikan pintu lebar oleh PBNU, diberikan pintu lebar juga oleh Muhammadiyah, tapi jangan macam-macam ya. Kalau seandainya nanti tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka akan digebuk oleh rakyat. Pertama yang saya ingin underline, garis bawahi, bahwa diskusi malam ini bersama tokoh Muhammadiyah dan tokoh PBNU mengafirmasi bahwa wacana amandemen terbatas untuk menghadirkan haluan negara itu bukan sekedar keinginan MPR RI, apalagi keinginan PDI Perjuangan seperti yang Anda sering tuduhkan selama ini. Tapi dia merupakan aspirasi masyarakat yang kita tampung. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa
cara merubah undang-undang dasar itu berbeda dengan merevisi undang-undang. Karena yang akan kita rubah ini adalah hukum dasar kita. Dan caranya pun berbeda. Sehingga oleh karena itu secara formal secara formal konstitusional kita, pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI 45 itu telah memberikan batasan yang amat rigid. Diatur lagi di dalam Undang-Undang MD 3 dan Tata Tertib MPR bahwa betapa untuk merubah sebuah pasal dalam Undang-Undang Dasar itu tidak sama seperti tahun 99 sampai tahun 2002 para anggota MPR merubah Undang-Undang Dasar pada waktu itu sehingga kemudian terkesan mengganti semua substansi Undang-Undang Dasar. Mengapa demikian? Bung Aiman, pasal 37 Undang-Undang Dasar kita telah mengatur dengan rigid cara merubah pasal dalam Undang-Undang Dasar itu. Sepertiga anggota MPR wajib menandatangani usulan perubahan. Pasal mana yang akan diusulkan dirubah beserta kajian akademisnya. Ya, jadi rigid. Jadi tidak bisa misalnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 seperti zaman dekret Presiden 5 Juli. Tidak ada dasar objektif untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan dekret. Berbeda dengan masa Presiden Soekarno dulu, ada kegentingan yang memaksa. Karena Badan Konstituante gagal melaksanakan tugasnya untuk menghadirkan Undang-Undang Dasar yang baru. Dan DPR setuju. Sehingga tidak mungkin jalan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu karena tidak ada dasar filosofis dan dasar politis dan keselamatan negara yang terancam. Jadi MPR berpegang teguh pada pasal 37 Undang-Undang Dasar kita untuk merubah Undang-Undang Dasar itu rigid disebutkan sepertiga anggota MPR pasal mana yang Anda usulkan dirubah dan apa kajian akademisnya. Lalu kemudian pimpinan MPR mengkaji, kalau memenuhi syarat baru dilanjutkan. Satu, yang kedua, tidak mungkin merubah Undang-Undang Dasar ini dilakukan mengambil langkah formil. Langkah formil itu artinya dimulai sepertiga anggota MPR mendaftarkan usulan perubahan. Sebelum apa? Sebelum terjadinya konsensus nasional. Meskipun menurut konstitusi wewenang merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu wewenang MPR. Tapi dalam pelaksanaannya tidak mungkin PP Muhammadiyah tidak diajak bicara, tidak mungkin PBNU tidak diajak bicara, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak diajak bicara, Masyarakat tidak mungkin juga. lembaga-lembaga negara tidak diajak bicara. Tidak mungkin. Karena harus ada konsensus nasional begitu kan. Dan yang ketiga ingin saya jelaskan, konsensus nasional ini juga pernah dilakukan pada saat amandemen 99 2002 Kesimpulan dulu. singkatnya Bung Basarah bahwa 5 tahun lagi siapapun presiden nanti kita akan melihat kehikmatan yang sama pada saat Hadirnya pelantikan haluan presiden. negara untuk menyempurnakan sistem presidensial kita dengan memastikan agar semua legasi pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, baik pada level presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu berkelanjutan, bersinergi dan terukur. Hanya itu tidak kemudian menyentuh hal yang lain. Jangan menyentuh pasal lain karena itu akan merobak sistem ketatanegaraan kita. Namun yang terpenting itu harus dibuka agar masyarakat publik tahu. Ini loh yang dianggap masih kurang bagus, kurang tepat, kurang sesuai pada zaman sekarang, sampaikan ke publik. Ya, nanti ini kan alat kelengkapan MPR yang akan melaksanakan tugas pengkajian ini namanya Badan Pengkajian MPR. Baru mau kita bentuk nanti setelah pelantikan presiden. Nanti kita akan jelaskan dulu. Ini fraksi-fraksi samakan persepsi dulu. Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Gerindra dan lain-lain samakan dulu persepsi bahwa yang ingin kita rubah itu adalah pasal 3 Undang-Undang Dasar kita untuk menghadirkan kembali haluan negara. Dan semoga, sama persepsinya baru kita ke masyarakat. Dan semoga apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Basarah ini sepakat terhadap juga partai-partai yang lain, tidak hanya satu partai saja. Itu kemudian menjadi hal yang penting sehingga tidak menjadi perdebatan yang panjang dan juga menjadi kecurigaan bagi masyarakat seperti yang tadi Anda sampaikan kepada, bukan hanya saya tapi banyak sekali masyarakat yang kemudian curiga akan terbukanya kotak Pandora termasuk dengan pernyataan amandemen menyeluruh tadi. Terima kasih apa yang kemudian disampaikan, semoga bermanfaat dan kita berharap bahwa tanggal 20 Oktober 2019 pukul 14.30 pada saat pelantikan presiden kita bisa menyaksikan pelantikan presiden yang hikmat dan juga lancar. Tambah lagi Kemanfaatan bangsa Indonesia. Hikmat, aman, nyaman, dan gembira. Gembira, jangan lupa gembira. Kami MPR memohon doa restu dan dukungan segenap rakyat Indonesia untuk mensukseskan acara pelantikan sakralan demokrasi kita, pelantikan presiden wakil presiden, hasil pemilihan umum yang demokratis dan konstitusional. Amin. Terima kasih diamini oleh seluruh bangsa Indonesia yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Bung Ahmad Basarah, pimpinan MPR RI, dan juga Kiai Marsudi Suhud, Ketua PBNU dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Pak Abdul Mukti. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.